Bab 321 pembentukannya selesai. Xiaonan berkata dengan suara berat. Pola susunan telah diukir. Tetapi mata susunannya belum tersentuh. Hanya ketika mata susunan disentuh, susunan besar ini dapat diaktifkan. Wajah Suyer dipenuhi kekhawatiran. Tangannya tiba-tiba terasa sakit. Ia menoleh dan melihat tangan kecilnya yang dingin digenggam erat oleh Xiao Douzi. Wajahnya semakin cemas. Takut Yuan Futu tidak akan mampu bertahan. Jantung semua orang berdebar kencang. Pada saat ini, Gong Yang Jui juga bergegas dari tambang. Melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan ekspresi serius. Yuan Futu menurunkan lengannya yang kaku dan menarik napas dalam-dalam. Pola susunan akhirnya terukir. Dan susunan-susunan besar ini telah mencapai tahap akhir. Ia mengangkat kepalanya, menatap pola-pola susunan yang saling bersilangan. Kemudian, dengan lidah menempel di giginya, ia berteriak dengan keras, "Perbaiki." Kebanyakan praktisi, ketika menentukan inti dari sebuah formasi besar, akan melapisi satu atau lebih formasi di atasnya untuk menyembunyikannya, mencegah siapapun memegang bagian vitalnya dan dengan mudah menghancurkannya. Namun, Yuan Futu tidak melakukan ini. Ia telah menentukan inti formasi sebelum membentuknya. Inti formasi itu adalah dirinya sendiri. Titik, pola susunan yang luas, dengan radius 1000 kaki, tiba-tiba bergetar, memancarkan sinar cahaya cemerlang yang mengalir, bagaikan urat-urat formasi, menyatu pada Yuan Futu, dengan dirinya sebagai jantungnya. Dalam sekejap, Yuan Futu merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam formasi Kaisar Laut Yuanji. Kekuatan ini memancar dari segala arah, sepenuhnya di bawah kendalinya. Pada saat yang sama, seluruh formasi tampak hidup, memancarkan gemuruh yang menggelegar. Cahaya biru cemerlang bersinar terang. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dalam tontonan yang megah. Tontonan luas ini menyaingi formasi Dewa tingkat 8 yang mengejutkan yang didirikan oleh pemimpin sekte pertama di Gunung Belakang. Yuan Futu, sang master formasi, menangkupkan tangannya rata di dada. Sebuah versi miniatur formasi Kaisar Laut Yuanji muncul di telapak tangannya. Selesai. Selesai. Xiaonan tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Wajah semua orang berseri-seri karena gembira mendengar ini. Tetapi mereka tidak berani berteriak keras karena takut mengganggu Yuan Futu. Dengan inti formasi yang telah lengkap, formasi Kaisar Laut Yuanji pun aktif sepenuhnya. Pola formasi yang luas, dengan radius 1000 kaki, tiba-tiba meredup. Garis-garisnya yang tak terhitung jumlahnya berubah dari padat menjadi virtual, tiba-tiba menyatu. Semua batu roh di sekitarnya kehilangan warnanya. Semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yuan Futu menundukkan kepala, menatap pola formasi mini itu. Senyum akhirnya tersungging di wajahnya. Dengan jentikan tangannya, pola itu lenyap. Xiaonan mendekat, dengan penuh semangat bertanya, "Apa kabar? Tuan Wang Jian telah menyiapkan beberapa ramuan. Minumlah dulu." Wang Chanian mengeluarkan sebotol pil dan berkata, "Ini berisi pil peremajaan yang kutukar dari Jusen Tongbao. Ini ramuan level 5. Silakan minum dulu, Tuan Sekte." Yuan Futu merasa seluruh tubuhnya terkuras abis. Semangatnya hampir mencapai batasnya. Ia mengangguk, menelan pil peremajaan, dan kekuatan obatnya langsung menghilang. Ini ramuan yang sungguh luar biasa. Yuan Futu merasa seluruh tubuhnya telah dibersihkan. Rasa lelahnya berkurang drastis, dan matanya bersinar seperti bintang. Xiao Douzi mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa formasi itu menghilang?" Xiaonan tertawa dan berkata, "Bocah bodoh. Bagaimana mungkin formasi itu menghilang? Formasi itu ada di tangan ketua sekte." Yuan Fu berkata dengan percaya diri, "Ya, akulah inti dari formasi ini. Selama aku tidak jatuh, formasi ini tidak akan runtuh. Dan tidak ada yang bisa menginjak-injak wilayah sekte pedangku." Suyer tergagap dan bertanya, "Apakah formasi ini benar-benar sekuat itu?" Yuan Futu mengangguk, "Jangan khawatir. Meskipun hanya butuh 3 hari untuk menyiapkan formasi parsial ini, kekuatannya hanya sekitar 10% dari formasi lengkap. Tetapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi sekte Beiming. Kali ini, kita akan memastikan mereka tidak akan kembali." Suyer baru saja memasuki dunia kultivasi dan tidak tahu apa-apa tentang formasi. Jadi dia memiliki kekhawatiran seperti itu.
Namun, yang lain sudah merasakan momentum agung formasi ini. Meskipun mereka belum menunjukkan kekuatannya di depan umum, mereka juga penuh percaya diri. Saat ini, hanya tersisa 2 hari terakhir sebelum batas waktu 7 hari. Malam itu, Yuan Futu kembali ke kediaman Lin Waner dan duduk bersila selama 6 jam penuh, mencerna kurang dari sepertiga kekuatan obatnya. Tampaknya pil peremajaan tingkat 5 ini sungguh luar biasa. Efeknya tidak hanya memulihkan esensi, tetapi juga mempercepat kemampuan Jindan untuk menghasilkan energi chaos bawaannya. Ia yakin kekuatan obat akan terserap sepenuhnya sebelum pertempuran, mencapai kondisi yang relatif ideal. Keesokan harinya, ia mengikuti Gong Yang Jue ke urat mineral, sebuah tambang yang luas, seperti kuburan, terbentang di hadapan mereka. Kedalamannya tak terduga. Para murid terlihat datang dan pergi, menggali batu roh dan menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan yang telah disiapkan. Menambang urat roh berkualitas tinggi jauh lebih sulit daripada menambang urat roh kelas menengah dan rendah. Meskipun Gong Yang Jue telah memimpin murid-muridnya dengan kekuatan penuh, sebagian besar batu roh masih terkubur jauh di bawah tanah. Dengan serangan kuat Sekte Beiming yang akan datang, mereka kemungkinan besar akan merebut urat ini terlebih dahulu. Tetapi Yuan Futu tidak akan membiarkan mereka mendapatkan hasil yang begitu mudah. Ia memerintahkan Gong Yang Jue untuk berhenti menambang, lalu memutuskan untuk menutup pintu masuk gua dengan sebuah formasi. Jika penyergapan akan dilakukan di sini, formasi Iblis Myriad Beast pasti akan menjadi pilihan terbaik. Namun, ini juga merupakan formasi level 8, yang tidak kalah sulit untuk dikerahkan daripada formasi primordial Kaisar Laut. Dan pastinya mustahil. Lebih lanjut, jika Yuan Futu hanya menggunakan kekuatan elemennya untuk membangun formasi kecil, kekuatannya akan sangat terbatas. Terlebih lagi, tanpa pasokan kekuatan elemen, mustahil untuk mempertahankannya. Jadi, setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk mengerahkan formasi level 3 yang telah ia kembangkan di alam bawah laut rahasia. Formasi angin, api, dan guntur level 3 membutuhkan batu roh yang jauh lebih sedikit daripada formasi primordial Kaisar Laut, sehingga batu-batu itu segera dikumpulkan dan dikerahkan. Yuan Futu, yang telah berlatih begitu lama, cukup terampil dalam mengukir pola formasi. Menjelang malam, ia telah menyelesaikan formasi tersebut, setelah mengutak-atik titik-titik kunci untuk meminimalkan deteksi yang mudah terlihat. Kekuatan formasi angin, api, dan guntur memang terbatas, tetapi setidaknya akan memberikan konsekuensi bagi para murid Sekte Beiming. Semuanya tampak siap. Dengan bantuan ramuan Wang Chanian, Nangong Kyusui juga telah memulihkan sebagian energi sejatinya. Meskipun belum mencapai kondisi puncaknya, ia tidak kesulitan bertarung. Semua orang siap menunggu pertempuran sengit antar sekte. Bab 322 Serangan Beiming. Hari ke-7 ditakdirkan menjadi hari yang menentukan nasib Sekte Pedang Tianxuan. Sekte Beiming membanggakan fondasinya yang berusia 1000 tahun, namun pengikutnya berjumlah ratusan. Seluruh sekte mengerahkan kekuatan penuh, sebuah kekuatan dahsyat yang menaklukkan pegunungan dan punggung bukit, terus maju menuju Sekte Pedang Tianxuan. Feng Chenzi, tanpa menghunus pedang terbang, melayang di udara. Jubah birunya bersih dari debu. Tangannya tergenggam di belakang punggung, sosok yang begitu halus. Putra tertua, Liang Qing, mengikuti dengan hati-hati di belakang. Ia telah bersama Sekte Beiming lebih lama dari Feng Chenzi, melayani di bawah 2 generasi guru. Ia adalah orang yang adaptif dan cerdik dalam strategi, selalu berhati-hati dalam bertindak. Namun, saat ini, perasaannya luar biasa rumit. Merasakan bahwa rencana yang tampaknya brilian ini menyimpan arus bawah dan ketidakpastian yang tak terduga. Feng Chenzi tetap tenang, seolah-olah ia telah mengendalikan segalanya. Untuk menghadapi Sekte Pedang Tianxuan, tidak perlu mengerahkan seluruh sekte. Terlebih lagi, mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk meminjam pedang dari Sekte Zhouyu dan Sekte Longshan. Oleh karena itu, pengerahan penuh Sekte Beiming jelas dimaksudkan sebagai kambing hitam. Bagaimana dengan 2 sekte besar? Tanya Feng Chenzi. Gong Liangqing telah mengerahkan mata-mata untuk memantau pergerakan kedua sekte besar tersebut. Ia berkata, mereka sudah berangkat dan mungkin akan sedikit terlambat. Haruskah kita menunggu di sini? Tidak.
Mari kita temui Sekte Pedang dulu dan lihat apa yang mereka siapkan. Feng Chenzi terkekeh. Melangkah sedikit sebelum menghilang ke dalam kabut abu-abu. Gong Liangqing berbalik dan menatap ratusan murid sekte. Ekspresinya semakin serius. Sekte Pedang Tianxuan, Yuan Futu. Berpakaian hitam seolah ternoda tinta. Berdiri di depan alun-alun. Pedang Zuhuang terhunus di hadapannya. Satu orang. Satu pedang. Menunggu kedatangan Sekte Beiming. Pada saat ini, Xiaonan datang dan berkata, para murid luar telah ditempatkan di gunung belakang. Selama kita bertahan di sini, tidak akan ada bahaya. Di antara semua murid, jumlah murid luar mencapai proporsi yang besar. Lebih dari 10 kali lipat jumlah murid dalam. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh, sehingga mereka ditempatkan sementara di gunung belakang agar tidak terpengaruh oleh pertempuran sengit ini. Para murid dari 3 paviliun pedang utama dipimpin oleh guru pedang masing-masing. Aku telah membagikan semua harta spiritual yang ada. Wang Chanian juga telah menyiapkan ramuannya. Semuanya sudah siap. Yuan Futu berkata, bagaimana kabar tetua Nangong? Aku baik-baik saja. Nangong Kyusui berjalan dengan langkah lotus. Pesonanya tidak berkurang sama sekali. Tetapi wajahnya sedikit pucat. Dengan sedikit rasa sakit. Ia berkata, setelah menelan ramuan dari Tuan Wang Jian, energi sejatiku telah pulih sedikit. Tetapi aku bisa melawan Feng Chenzi selama 300 ronde lagi. Yuan Futu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Feng Chenzi milikku. Aku tidak tahu seberapa percaya diri kau dalam menghadapi Gong Liangqing. 100%. Kata Nangong Kyusui tanpa ragu. Meskipun belum mencapai puncaknya, ia tak kesulitan menghadapi Gong Liangqing, yang berada di tahap tengah Tianmang. Xiaonan menghela napas dan berkata sambil tersenyum kecut. Selama bertahun-tahun, Sekte Pedang tak pernah terancam seperti ini. Aku tak menyangka hari ini akan menjadi penentu keberlangsungannya. Kata Nangong Kyusui. Meskipun Sekte Pedang telah merosot, ia masih menempati posisi penting dalam peta sekte di Istana Kekaisaran. Feng Chenzi pasti sedang mencoba merusak keseimbangan dengan melakukan ini. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah keseimbangan itu rusak, artinya akan muncul para penjarah. Di era sumber daya langka ini, jika tak ingin dijarah, jadilah penjarah. Maka semua sekte akan menjadi bandit bagaikan serigala dan harimau dalam gelombang ini. Meskipun formasi ini tangguh, Feng Chenzi tetaplah seorang master Tianmang tingkat puncak. Perbedaan sekecil apapun di ranahnya akan menciptakan ketidakpastian yang tak terhitung jumlahnya. Kegagalan dapat menyebabkan kematian ribuan murid. Yuan Futu yang teliti tentu saja mengantisipasi hal ini dan menyatakan, jika pertahanan ini ditembus, aku akan menghunus pedangku. Wajah Xiaonan dan Nangong Kyusui menunjukkan keterkejutan. Jika pedang King Feng terhunus, segel pada pedang raja juga akan terlepas. Pedang raja, yang ditempa dari tulang iblis sejati, telah memicu pertumpahan darah di dalam sekte pedang Tianxuan. Itu adalah mimpi buruk bagi semua orang, yang tak pernah disebutkan selama hampir 20 tahun. Aku akan menghunus pedang raja. Ini adalah skenario terburuk Yuan Futu. Pedang raja adalah harta spiritual yang hampir mencapai tingkat senjata abadi. Kartu truf terakhir sekte pedang. Menghunus pedang akan menyebabkan kerasukan iblis. Sama saja dengan memaksakan diri ke dalam situasi putus asa. Jangan lupakan identitasmu. Hanya ada satu pedang 13. Jika pedang itu benar-benar perlu dihunus, akulah yang akan melakukannya. Nada bicara Nangong Kyusui dingin, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Yuan Futu menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku hanya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Siapa bilang kita harus pesimis? Ekspresi wajah Nangong Kyusui membeku, dan ia tetap diam. Pada saat ini, Xiao Douzi tiba dan berkata, Saudara Futu, pasukan Beiming telah tiba. Mereka tidak pergi ke tambang. Xiao Douzi mengangguk. Pasukan Beiming telah dimobilisasi dengan kekuatan penuh, mengincar sekte pedang. Bunyikan loncengnya, kata Xiaonan dengan serius. Teman baik, mereka di sini untuk menghancurkan sekte pedang kita. Xiao Douzi mengangguk dan bergegas ke depan istana Tianxuan. Dengan satu tangan, ia menekan jantung kayu berusia seabad yang tertutup lumut itu. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, ujung jantung itu menghantam keras lonceng kuno itu.
yang sudah bertahun-tahun tak dilihatnya. Denting. Lonceng yang tumpul langsung memenuhi seluruh sekte pedang. Para murid yang dipimpin oleh Master Pedang menegang. Di momen hidup mati ini, sebagian besar tampak gugup. Namun tak seorang pun mempertimbangkan untuk mundur, seolah bertekad menghadapi maut. Mereka berdiri di depan puncak utama. Nyawa para murid terluar dan warisan sekte pedang yang telah berusia ribuan tahun dipertaruhkan. Mereka tak mampu mundur selangkah pun. Yuan Futu mendongak. Langit kelabu dipenuhi awan tebal. Dan di kejauhan, ratusan murid berpakaian biru berkelok-kelok menembus kabut. Tiba dalam sekejap di depan puncak utama. Pada saat yang sama, kaki kiri Feng Chenzi menyentuh batu bata di alun-alun. Murid-murid di sekitarnya terkejut, bingung, bertanya-tanya bagaimana ia muncul. Hanya tatapan Yuan Futu yang tetap terpaku pada titik itu, seolah-olah ia telah mengantisipasi situasi tersebut. Detik berikutnya, lebih dari selusin pedang terbang dengan cepat mendekat. Namun, cahaya pedang yang tajam meredup sebelum mencapai mereka. Seperti jerami yang tersangkut di baja, jatuh tak berdaya ke tanah. Tingkat serangan ini tidak akan menjadi ancaman bagi seorang kultivator di puncak Tianmang. Feng Chenzi berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk membunuh orang. Aku hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus." "Aku tidak tahu apa yang ingin kau lihat, penguasa Laut Utara," kata Yuan Futu dengan tenang. Feng Chenzi tersenyum dan berkata, "Tentu saja, untuk melihat bagaimana sekte pedangmu hancur." Tiba-tiba, gumpalan udara hitam menghilang di atas puncak utama, yang mengandung rasa pembusukan dan pemurnian yang kuat. Bab 323 Iblis Sejati Abadi. Aliran energi hitam berputar-putar bagai ular raksasa. Seorang murid sekte pedang, yang tak mampu menghindar, tersambar aura tersebut. Api hitam langsung menyembur dari tubuhnya, dan ia mulai terbakar. Daging dan darah meleleh, hanya menyisakan gumpalan pucat seperti kerangka. Tatapan Yuan Futu menyipit saat ia berkata dengan suara berat, "Itu energi iblis. Itu energi iblis." Sekte Beiming mengolah teks-teks elemental. Bagaimana mungkin energi iblis bisa menyerang? Saat Yuan Futu merasakan hal ini, ia menyadari sesuatu. Ia mengangkat pedang Zhuang di hadapannya dan menusukkannya ke depan. Yang berdiri di sana bukanlah Feng Chenzi, melainkan sebuah bayangan yang diselimuti api hitam pekat. Serangan ini memanfaatkan kekuatan pedang Xuanzong yang mendalam, mengubahnya menjadi bayangan pedang berwarna kuning tanah yang kaya dengan stabilitas luar biasa. Bayangan itu tidak menghindar, dan api hitam mulai hancur di bawah kekuatan pedang Xuanzong. Sebuah wajah yang menyerupai hantu kematian muncul dari air. Pupil mata Yuan Futu melebar karena terkejut, karena ia bisa melihat bahwa sosok itu sama sekali tidak menyerupai manusia. Tingginya hampir 2 meter, luar biasa tinggi dan kurus. Wajahnya tirus, dengan tulang pipi cekung dan rona abu-abu pucat. Dagunya runcing, menyerupai wajah orang mati. Matanya, tanpa pupil, berwarna hitam legam. Rambut putihnya yang kering dan kusut mencapai pinggang. Ia terbungkus kain putih compang camping, dan 2 lengan yang sangat panjang menjuntai di sisi tubuhnya. Sekilas, ia tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka, memancarkan aura iblis yang tak tertandingi pekatnya. Pedangnya menghancurkan aura itu, tetapi tepat saat hendak menembus tengkoraknya, aura itu tertahan oleh 2 jari yang layu. Yuan Futu menghadapi iblis tak dikenal itu. "Hati-hati. Ini bukan tubuh asli. Ini Dharma Datu," seru Nangong Kyushui. Ekspresi Yuan Futu tiba-tiba berubah. Seperti yang diduga, ia tidak mendeteksi adanya kehidupan pada makhluk itu. Jelas itu adalah wujud ilusi yang terkondensasi dari energi iblis. Sekte 9 Neter telah tiba. Sebuah teriakan menggema dari langit, dan semua orang mendongak untuk melihat ratusan pria berpakaian hitam muncul dari kabut abu-abu, dipimpin oleh seorang pria parubaya berwajah persegi. Master Sekte 9 Neter, Baili Simi. Jantung Xiaonan berdebar kencang, dan ia berbicara dengan suara gemetar. Baili Simi berbalik dan muncul di depan. Tatapan tajamnya menyapu kerumunan. Akhirnya tertuju pada Yuan Futu. "Kau adalah Master Sekte Tianxuan. Ini perseteruan kami dengan Sekte Beiming. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Sekte 9 Neter. Nangong Kyushui tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dalam situasi ini.
Bailey Simi mencibir. Aku tidak peduli berapa banyak dari kalian yang akan mati di sini. Dan aku tidak peduli apakah sekte berusia 1000 tahun ini akan musnah hari ini. Aku hanya peduli apakah kalian mendapatkan apa yang kuinginkan. Wajah Yuan Futu semuram air. Ia melirik Feng Chenzi. Tetapi mendapati bahwa Feng Chenzi telah menghilang tanpa jejak. Ia berpikir dalam hati. Sungguh cara yang tercela. Menggunakan sekte Zhouyu untuk berurusan denganku. Agar kau bisa meraup keuntungan. Inilah citra dharmaku. Aku menyebutnya iblis sejati abadi. Ia hanyalah citra dharma tingkat manusia. Ia sangat bodoh dalam memahami misteri energi iblis. Tetapi ia menang dalam kegigihannya. Mangsa yang ditatapnya takkan pernah lolos kecuali kau memiliki kemampuan untuk menghilangkan ilusinya. Ciri khas mencapai alam Huatian adalah citra dharma akan sepenuhnya menyingkirkan inangnya dan membunuh orang-orang ribuan mil jauhnya. Ia juga disebut inkarnasi di luar tubuh. Iblis sejati abadi seperti ini. Formasi Kaisar Laut Yuanji yang diukir oleh Yuan Futu hanya cukup untuk menghadapi Feng Chenzi. Dan ia sama sekali tidak mampu menghadapi lawan-lawan alam Huatian. Kini setelah situasi semakin memburuk, haruskah kita benar-benar bersiap untuk yang terburuk? Bailey Simi mengangkat kepalanya, menatap langit yang gelap mendung sejenak, menggelengkan kepala, dan berkata, tidak perlu menunggu lagi. Ayo bertarung. Dengan satu perintah, seluruh murid Sekte Iblis 9 Neter turun dari langit, dan gelombang energi iblis tiba-tiba memenuhi separuh langit. Terima tantangannya, Xiao Nan meraung. Dan para pendekar pedang dan murid-murid mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Hiruk-pikuk elemen dan energi iblis yang dahsyat saling beradu di kehampaan. Puluhan sinar pedang yang terkondensasi dari elemen gelap muncul di sekitar Nangong Kyushui. Dan di sekitarnya muncul lebih dari selusin anggota Sekte Iblis yang sangat terampil. 5 di antaranya telah mencapai tahap Mang Surgawi. Warisan Sekte 9 Neter sungguh luar biasa. Xiao Douzi menggertakkan gigi dan tanpa ampun melepaskan siangnya. Ia menyerang seorang murid 9 Netherworld dari samping. Menghancurkan dadanya dan membuatnya muntah darah. Ia berteriak. Aku akan membela Sekte Pedang sampai mati. Suyer bersembunyi di sebuah gua di pegunungan belakang. Jadi ia tak terbebani. Dalam sekejap, pertempuran antar sekte dimulai. Pedang Yuan Futu tergenggam di tangan kerangka iblis sejati abadi. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Dan bilah pedangnya bergetar, memancarkan aura pedang yang tak kenal takut. Ia dengan paksa melenyapkan tangan kerangka iblis sejati. Lalu, berputar dengan jari kakinya. Berputar dan menusuk. Iblis sejati abadi mengabaikan serangan pedang itu dan malah melancarkan pukulan. Tinju tulang itu lambat dan berat. Namun tak terhindarkan. Aura pedang Yuan Futu yang tak kenal takut bertabrakan dengannya. Hancur tanpa peringatan. Tinju tulang itu terus maju. Ancaman pamungkas bagi kehidupan mendekat seketika. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Hanya menyisakan bayangan samar. Perisai bumi, yang ditenagai oleh esensi sejati alam Mang Surgawi, baru saja terbuka sebelum benar-benar tertembus. Dalam sekejap mata, Yuan Futu melepaskan teknik pertahanan penuhnya. Sebuah pola kaki berputar di hadapannya. Dan tinju tulang itu mendarat di atasnya. Tiba-tiba berhenti. Dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, Yuan Futu merasakan organ-organ dalamnya bergejolak. Rasa asin dan manis menyumbat tenggorokannya. Meskipun Tiket Arai belum hancur total, retakan-retakan kecil di dalamnya menunjukkan bahwa susunan itu tidak lagi efektif sebagai pertahanan. Sekte Zhouyu adalah satu-satunya sekte besar selain Sekte Iblis Surgawi yang mengolah iblis. Inti dari kultivasi iblis terletak pada penempaan tubuh dengan energi iblis. Sejak zaman kuno, sekte tersebut telah mewarisi manual tingkat kelima yang dikenal sebagai seni kaisar pertempuran 9 neter. Dalam beberapa hal, manual ini bahkan lebih kuat daripada manual disintegrasi iblis surgawi. Hingga hari ini, belum ada yang menguasainya hingga tingkat ke-9. Namun beberapa telah mencapai kultivasi puncak. Yuan Futu mundur 2 langkah, dan baru berhenti setelah tumitnya menghancurkan sepotong batu bata besar. Ketika ia mengangkat kepalanya, tinju tulang iblis abadi diayunkan lagi. Citra Dharma tingkat manusia memiliki kesadaran lemah yang hampir dapat diabaikan. Sehingga iblis abadi tampaknya hanya mampu mengayunkan tinjunya. Tetapi kekuatan tinju ini lebih kuat daripada misteri apapun.
Baili Simi menatap Yuan Futu, seolah menunggu sesuatu untuk memverifikasi kebenaran perkataan Feng Chenzi. Namun, sesaat kemudian, ia mendapatkan jawabannya. Menekuk jari-jarinya menjadi busur dan memadatkan energinya menjadi seutas tali. Setetes air biru berkumpul di ujung jari telunjuk Yuan Futu. Dan tetesan air itu mengandung kekuatan yang hampir mengerikan. Seni Kaisar Laut. Makna sejati setetes air. Bab 324 Kaisar Perang 9 Neter. Dengan bunyi letupan pelan, cahaya biru memancar dari ujung jari Yuan Futu. Cahaya itu tampak seperti titik kecil, sederhana dan bersahaja, berubah menjadi garis setipis silet yang melesat lurus. Iblis sejati abadi secara otomatis mengayunkan tinju tulangnya lagi, membalas pukulan itu. Di saat yang sama, kilatan keterkejutan melintas di mata Baili Simi. Suara daging yang merobek, daging terdengar teredam dan dalam, dan tubuh iblis sejati abadi yang tinggi dan ramping bergetar. Cahaya biru yang sangat tipis itu benar-benar menembus langsung ke dalam tinju tulang, melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Perban yang melilit lengannya hancur, dagingnya pecah, dan aura iblis yang pekat memancar dari dalamnya. Cahaya biru menembus bagian belakang bahu iblis sejati abadi, keluar dalam sekejap sebelum mencapai Baili Simi. Dengan seni Kaisar Pertempuran 9 Neter yang lembut, lengan Baili Simi meletus dengan pola sihir bercahaya, menghalanginya. Cahaya biru itu bertabrakan dengan pola sihir, menyebabkan getaran hebat. Garis-garis lurus itu mulai terpelintir lalu hancur. Yuan Futu terus menggerakkan jari-jarinya, merasa lelah. Memusatkan perhatian pada makna sebenarnya dari tetesan air ini jelas telah menghabiskan banyak zenyuannya. Meskipun Baili Simi menggunakan sihirnya untuk menangkis serangan itu, ia tetap terlempar ke belakang lebih dari 3 meter, meninggalkan 2 bekas telapak kakinya yang dalam di tanah. Saat ia menurunkan tangannya, raut terkejut melintas di wajahnya. Dan ia tertawa maniak. Makna sejati dari elemen sebenarnya berasal dari buku panduan tingkat 7. Petik 2. Hanya buku panduan tingkat 7 yang dapat melepaskan kekuatan makna sejati dari elemen. Kualitas ini unik dan tak tertandingi. Dari sini, Baili Simi hampir dapat memastikan bahwa Master Sekte Tianxuan memiliki buku panduan kultivasi tingkat 7. Meskipun buku panduan elemen itu tidak terlalu berguna bagi para kultivator iblis, nilainya cukup untuk ditukar dengan apapun di Istana Kekaisaran. Namun, verifikasi belum berakhir. Masih ada lebih banyak misteri yang menanti Baili Simi. Trik ini, makna sejati setetes air, menembus bahu iblis sejati abadi, menciptakan luka sebesar buah kenari. Di dalamnya, energi iblis berputar-putar, namun perlahan pulih. Dharmakaya tingkat transformasi surga, yang dipadatkan menjadi inkarnasi eksternal, tentu saja tidak dapat dihancurkan semudah itu. Meskipun iblis sejati abadi adalah dharmakaya tingkat manusia dengan kecerdasan yang dapat diabaikan, ia memiliki emosi. Ia tampak murka, mengeluarkan raungan rendah. Kemudian, sosoknya yang tinggi dan ramping tiba-tiba menghilang. Cepat sekali, Yuan Futu mengangkat alis. Ia merasakan formasi tanah tebal yang runtuh di hadapannya hancur dalam sekejap. Dan tinju tulang yang sama, yang berputar-putar dengan energi iblis, menghantamnya langsung. Kekuatan iblis dari Triple Wrath Dragon Power menembus tubuh Yuan Futu, menghalangi semua rute pelariannya dan memaksanya untuk melancarkan satu pukulan. Kedua pukulan itu bertabrakan, satu dengan energi iblis yang mencapai alam transformasi, yang lainnya dengan energi iblis yang telah mengalami penempaan kedua. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ruang terlipat, membentuk pusaran hitam yang berputar-putar. Bersamaan dengan itu, tanah runtuh, dan batu bata kuno seberat ribuan pon itu tampak kehilangan gravitasi, melayang sebelum membusuk seperti tahu. Lengan hitam di lengan kanannya langsung terkoyak. Yuan Futu merasakan kekuatan mengerikan iblis itu, tak terhentikan seperti letusan gunung berapi. Kekuatan 3 naga kasar langsung tertahan, dan ia mulai mundur seperti anak panah dari busurnya. Perbedaan ranah yang sangat jauh menentukan hasil ronde ini. Baili Simi, yang masih belum menyerang, tampak bingung saat melihat kekuatan oranye merah itu. Kekuatan iblis belum muncul di dunia selama ribuan tahun. Wajar baginya untuk tidak pernah menyaksikannya.
Yuan Futu mendarat beberapa puluh kaki jauhnya. Tangannya yang menggenggam pedang Zhuang bergetar. Sebuah bayangan putih melintas di depan matanya. Iblis sejati abadi praktis membayangi dirinya. Namun, kali ini, pukulannya jauh lebih cepat. 100 serangan dalam satu tarikan napas. Melepaskan kekuatan pamungkas. Pedang 100 kali Xuanzong. Yuan Futu meningkatkan kekuatan pedang Xuanzong hingga mencapai puncaknya. Rona merah darah yang pekat melekat pada bilahnya. Dan aura pembunuh membubung. Pedang itu adalah pedang yang membunuh para dewa dan Buddha. Kekuatan gabungan pedang 100 kali Xuanzong dan niat membunuhnya. Kekuatannya, yang dikhawatirkan mendekati 30 juta kilogram, sangatlah besar. Bayangan pedang berwarna oker itu tampak meluas tanpa batas. Tiba-tiba meledak hingga mencakup area hampir 100 kaki di depannya. Iblis sejati abadi itu sepenuhnya ditelan oleh bayangan pedang berwarna oker itu. Kecepatannya melambat, dan perbannya retak, seolah dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa. Setiap bagian tubuhnya layu. Melihat ini, Baili Simi akhirnya bergerak. Ia melangkah dengan gegabah ke arah bayangan pedang berwarna oker itu dengan langkah 4 perseginya. Pola sihir hitam yang bersinar muncul dari tubuhnya, berdenyut dengan kekuatan pertahanan yang tak terpatahkan, memungkinkannya mencapai Yuan Futu tanpa cedera. Yuan Futu merasakan pedang di tangannya terasa berat, dan ia menggertakkan gigi, bertahan. Melihat Baili Simi mendekat, bayangan pedang berwarna oker itu tiba-tiba meredup. Cahaya biru tua terpancar dari pedang Zhuang, dan pada saat yang sama, Yuan Futu tampak lenyap ke dimensi lain, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. 80 kali kecepatan pedang bayangan. Kecepatan pedang itu begitu cepat sehingga Baili Simi nyaris tak bereaksi. Ia merasakan dadanya menegang. Dan saat menunduk, ia melihat luka kecil terbentuk pada pola sihir di dadanya. Esensi angin yang meledak berputar-putar di dalamnya, mencabik-cabik pakaiannya dan meninggalkan bercak darah di tengahnya. Baili Simi tetap diam. Tatapannya terpaku saat pola sihir itu terbentuk kembali. Gelombang energi iblis benar-benar memadamkan sisa kekuatan pedang Jing. Meskipun seorang kultivator iblis, ia sangat ahli dalam kultivasi elemen. Ia tahu bahwa mengolah beberapa elemen sekaligus pada dasarnya salah. Namun, Master Sekte Tianxuan sebelumnya telah melepaskan kekuatan 3 elemen, air, tanah, dan angin, dan telah mengolah masing-masing hingga tingkat yang begitu mendalam. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultivator biasa. Bahkan seseorang dengan bakat luar biasa pun tidak mungkin mencapainya, mengingat Yuan Futu masih berada di tahap awal Tianmang. Memikirkan hal ini, pikiran Baili Simi semakin terkonfirmasi. Ia menoleh untuk melihat Yuan Futu di belakangnya dan berkata, "Bisakah kau membiarkanku melihat gambar Dharma langit dan bumi milikmu?" Pedang Jing, dengan kecepatan 80 kali lipat, secara mengejutkan tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Baili Simi. Hal ini membuat ekspresi Yuan Futu semakin serius. Ia berkata, "Belum waktunya." "Kapan waktunya?" tanya Baili Simi. "Saat aku tak punya pilihan selain menggunakannya." Baili Simi mengangguk pelan. Pola iblis di tinjunya bersinar terang. Dan tanpa peringatan, ia mengayun ke depan. Untuk sesaat, seluruh kehampaan tampak berubah menjadi neraka 9 jaring yang dimurnikan oleh energi iblis. Bab 325 Master Sekte Dewa Naga. Di puncak utama Sekte Pedang Tianxuan, para master pedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Sekte Iblis, yang berubah menjadi pemandangan pembantaian yang mengerikan. Nangong Qiushui memanggil Dewa Pedang Xuanyin, aspek Dharma Langit dan Bumi. Tetapi menghadapi 10 lawan sendirian terbukti merupakan tantangan yang berat. Sekte Zhouyu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sekitar selusin kultivator iblis masing-masing melepaskan aspek Dharma Langit dan Bumi mereka untuk melawan serangan tersebut, menekan individu terkuat Sekte Pedang dan mencegahnya bubar. Xiaonan, Wang Chanian, dan Gong Yang Jue masing-masing memimpin murid sekte mereka dalam pertempuran sengit, yang mengakibatkan hilangnya lebih dari selusin nyawa dalam waktu singkat. Namun, Sekte Beiming, sekte yang paling bertanggung jawab atas serangan tersebut, hanya mengirimkan sebagian muridnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Sisanya tetap berada di atas puncak utama, menunggu perintah. Jubah Gong Liangqing berkibar. Tangannya tergenggam di belakang punggung. Ia berkata dengan suara berat, "Kalau begini terus,
Sekte pedang takkan bertahan lama. Baili Simi tampaknya sedang menguji Master Sekte Tianxuan. Tetapi hasilnya sudah jelas. Kapan kita harus menyerang? Feng Chenzi meninggalkan medan perang dan muncul kembali di sisinya seperti hantu. Berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Dewa Naga belum muncul. Ini bukan panggung yang kuharapkan. Petik 2. Begitu Baili Simi menyerang, hasilnya akan ditentukan. Muncul atau tidaknya Sekte Dewa Naga takkan berarti apa-apa, kata Gong Liangqing. Feng Chenzi menggelengkan kepalanya pelan. Master Sekte Tianxuan takkan mudah dibunuh. Ia berani melawan Bei Ming dalam pertempuran sengit seperti ini. Ia pasti sudah mempersiapkan diri dengan matang. Sekte Dewa Naga pasti akan datang. Dan segera. Gong Liangqing terdiam sejenak. Lalu kembali menatap medan perang. Tiba-tiba ia berkata. Ia telah menyerang. Seni Kaisar Pertempuran 9 Neter adalah fondasi dari Sekte 9 Neter. Tetapi sangat sulit untuk dikultivasikan. Namun, setelah dikultivasikan hingga puncaknya, ia akan melepaskan kekuatan yang tak terduga dan mengerikan. Pukulan Baili Simi menyelimuti radius 100 kaki dalam aura iblis. Para murid Sekte Pedang yang terkena dampaknya langsung hancur menjadi abu oleh kekuatan pemurnian dan perusak. Menghadapi pukulan ini, Yuan Futu tak terpikirkan cara lain untuk melawan. Jadi ia tanpa ragu mengerahkan esensi sejatinya, memadatkan citra Dharma langit dan bumi. Materi abu-abu keos mengepul seperti asap vulkanik, dan sabit hitam raksasa muncul darinya, membelah udara. Dengan suara berderak, kekosongan terkoyak. Di dalam celah ini, pukulan yang mengguncang bumi tiba-tiba tertahan. Baili Simi akhirnya melihat tengkorak emas perlahan muncul dari kekacauan. Ia tak memperhatikan citra Dharma langit dan bumi Yuan Futu, melainkan dengan hati-hati merasakan esensi sejati keos bawaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Esensi sejati keos ini tidak dapat dikultivasikan. Ia dapat mengubahnya menjadi berbagai elemen. Sumbernya adalah satu sumber, harta karun roh keos yang legendaris. Meskipun Baili Simi menyandang gelar Master Sekte Jouyu, ia belum pernah melihat harta spiritual tingkat tinggi dari zaman kuno selama berabad-abad masa pemerintahannya. Ia hanya melihat catatan-catatan relevan dalam teks-teks kuno yang diwariskan oleh sekte tersebut. Dan karakteristik serta sifat kekuatan ini sangat mirip dengan yang tercatat dalam teks-teks kuno. Pada saat ini, beban berat di hati Baili Simi akhirnya terlepas. Ia menghela napas panjang lega dan berkata, aku tidak pernah tahu bahwa seorang Master Sekte Tianxuan sepertimu bisa memiliki begitu banyak harta langka. Sungguh sia-sia. Yuan Futu, yang mengetahui bahwa pihak lain telah mengetahui lokasi harta karun roh kekacauan, merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, kau, Sekte Jouyu, telah campur tangan dalam perang antar sekte ini. Pernahkah kau mempertimbangkan bahwa sekte yang lebih kuat mungkin akan datang untuk menghancurkanmu di masa depan? Jika aku memiliki harta karun spiritual kekacauan primordial, bahkan Gunung Su, bahkan para biksu botak dari kuil Prajna Agung, takkan mampu membunuhku. Karena itu, hari ini, apapun yang terjadi, aku harus membunuhmu. Petik 2. Saat Baili Simi berbicara, niat membunuh semakin kuat di matanya. Pola-pola iblis di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang luar biasa terang, seolah-olah dipenuhi dengan energi iblis yang tak terbatas. Kau takkan pernah berani memiliki apapun dariku. Yuan Futu memegang pedang Zuhuang di sekujur tubuhnya, dan Dewa Kematian Dosa Surgawi juga bersiap. Namun, pada saat ini, sebuah suara seperti auman naga biru bergema dari langit. Petik 2. Serahkan urusan ini padaku. Seorang pria berjubah perak turun dari langit, dengan naga emas perkasa tercetak di dadanya. Dalam sekejap, ia berada di atas Yuan Futu, dan sebuah tangan putih muncul dari lengan bajunya yang berkibar. Api yang berkobar tiba-tiba meletus dari tangan itu, berubah menjadi cakar naga yang berkobar di udara, yang mencengkeram Yuan Futu dengan ganas. Ahli alam transformasi lainnya, Yuan Futu merasakan tekanan yang luar biasa. Gelombang keputusasaan membubung dalam dirinya. Feng Chenzi, yang melayang di udara, melihat pria berbaju perak itu dan tertawa terbahak-bahak. Berkata, apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba. Gong Liangqing menoleh dan melihat ratusan murid sekte Dewa Naga melesat di udara dengan momentum yang luar biasa. Dikelilingi oleh 3 sekte besar,
Sekte Pedang Langit Mendalam tampak terkutuk. Dewa Kematian Dosa Surgawi mengangkat sabitnya dan mengayunkannya ke cakar naga api seukuran gubuk. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Perbedaan kekuatan mereka menentukan. Di tengah kobaran api yang berkobar, wujud kacau Dewa Kematian Dosa Surgawi tiba-tiba menjadi samar. Yuan Futu merasakan kekuatan itu melonjak seperti gelombang pasang. Ia berlutut, menghancurkan hamparan tanah dan batu yang luas, dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Han Fei, kau sepertinya agak terlambat. Suara Baili Simi dingin. Master Sekte Dewa Naga, Han Fei, terkekeh pelan. Lalu berkata, bukan aku terlambat, tapi kau datang lebih awal. Untungnya, aku tidak melewatkan apapun. Wajah Nangong Kyushui memucat saat melihat pria berbaju perak itu. Itu Master Sekte Dewa Naga. Serunya takjub. Itu Master Sekte Dewa Naga. Pada saat itu, aliran energi iblis menusuk bahunya seperti penusuk tajam, merobek beberapa helai daging. Xiao Nan dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat Master Sekte Dewa Naga. Mereka tak pernah membayangkan Sekte Pedang akan menghadapi pengepungan 3 sekte hari ini. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 1000 tahun Han Fei menatap Dewa Kematian Dosa Surgawi dan berseru takjub. Ki kekacauan yang legendaris ternyata adalah harta karun roh kekacauan. Yuan Futu berjuang untuk berdiri dari reruntuhan dan melambaikan tangannya untuk menarik gambar Dharma langit dan bumi. Baili Simi, yang melihat ini, bertanya dengan bingung. Apakah kau menyerah sekarang? Aku belum cukup. Kalau aku ingin kau menyerah, aku harus mati. Yuan Futu membalikkan tangannya, dan pola susunan miniatur yang telah lama tersembunyi tiba-tiba muncul, perlahan mengalir di telapak tangannya. Pada saat ini, wajah Baili Simi dan Han Fei berubah warna secara bersamaan, jelas merasakan sesuatu. Dalam kehampaan, tatapan Feng Chenzi terpaku, dan ia berseru kaget. Ini ternyata sebuah formasi. Apakah ini kartu truf terakhirnya? Yuan Futu mengepalkan tinjunya, mengangkat lengan kanannya, dan membantingnya ke tanah sekuat tenaga. Bab 326 Formasi Pedang Kaisar Laut Yuanji. Satu pukulan menghantam, melemparkan puing-puing tanah ke udara dengan kekuatan dahsyat, dan formasi miniatur itu lenyap. Boom! Hamparan batu bata plaza yang luas retak, meninggalkan puing-puing melayang di udara, memperlihatkan ribuan batu roh. Batu-batu ini tadinya kusam dan bercahaya, tetapi saat formasi miniatur itu lenyap, mereka tampak terbangun. Kekuatan elemen batin mereka langsung terlepas, dan sebuah formasi besar melayang ke udara. Garis-garis terang yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar berwarna biru langit, berkumpul dengan kecepatan yang mencengangkan, membentuk pola selebar 1000 kaki di udara. Kekuatan parsial dari formasi tingkat ke-9 ini, kartu truf terbesar Yuan Futu, akhirnya dilepaskan tanpa ragu. Tekanan luar biasa dari formasi itu jatuh seperti air terjun terbalik, menghambat gerakan semua orang yang hadir. Seolah-olah beban seberat 1000 pon menggantung di atas mereka. Formasi yang kuat. Han Fei, pemimpin Sekte Dewa Naga, sedikit mengernyit, cukup terkejut. Formasi ini jelas merupakan formasi darurat, tetapi misteri yang terkandung di dalamnya berada di luar imajinasinya. Dan kekuatan formasi itu sendiri juga di luar imajinasinya. Pola formasi yang luas menggantung diam di atas kepalanya. Yuan Futu berdiri di tengah, merasa dipenuhi kekuatan. Setiap gerakan membawa aura pemusnahan. Namun, menghadapi dua penguasa alam transformasi surgawi, dia masih merasa tidak yakin. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda. Namun, sebelum menunda, dia harus meraih secercah harapan terakhir ini. Rencana pedang Wang telah menjadi sia-sia. Yuan Futu tidak memiliki kesempatan untuk mencapai gunung belakang dan menggali pedang Wang. Bahkan jika dia punya, dia tidak akan melakukannya. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, kehilangan garis pertahanan puncak utama sama saja dengan mendorong semua murid di gunung belakang ke jurang neraka. Tanpa kemenangan yang terjamin, dia tidak akan pernah melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Kedua, bahkan jika ia menemukan pedang Wang, ia takkan mampu menembus pengepungan 3 sekte. Ini sudah jalan buntu sejak awal. Yuan Futu menundukkan kepala dan mengeluarkan liontin giok yang tersembunyi di dalam zirah naga Yuanyang.
Liontin Giok ini kuno dan tampak biasa saja. Tetapi di dalamnya tersimpan kekuatan seluruh sekte Tianmo. Liontin itu adalah token pemberian Qin Rongxian. Saat itu, Yuan Futu menggenggam Liontin Giok itu di telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan bunyi krek pelan, Liontin Giok itu hancur berkeping-keping. Dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya mulai menghilang. Seketika lenyap ke dalam kehampaan. Tak diketahui tujuannya. Yuan Futu sangat paham situasi saat ini. Kelangsungan hidup Sekte Pedang Tianxuan tidak bergantung padanya. Hanya ada satu hal yang harus ia lakukan. Yaitu bertahan. Apapun yang terjadi. Baili Simi mendengus dingin. Lalu terbang mendekat. Pola-pola sihir mengalir di sekujur tubuhnya. Dan aliran udara hitam pekat terus menyembur. Dalam sekejap, ia muncul di hadapannya. Tatapan Yuan Futu dingin. Ia menggenggam pedang Zhuang rata di dadanya dan bergerak lurus ke depan. Dengan suara gemuruh yang keras, pola susunan dengan radius 1000 kaki mulai beroperasi. Di dalam kehampaan, bayangan pedang biru mengembun. Dan terukir pola elemen warna-warni. Wus! Bayangan pedang itu jatuh dari langit dan tiba di atas Baili Simi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pemimpin Sekte Zhouyu menyipitkan matanya. Dan jelas menyadari bayangan pedang itu. Ia tak ragu untuk menghadapinya dengan tinjunya yang telah lama siap. Boom! Aliran udara melingkar meledak dari udara tipis. Baili Simi merasakan. Ia merasa napasnya tercekat. Berharap bisa dengan mudah menghilangkannya. Namun, bayangan pedang itu ternyata sangat keras kepala. Tidak langsung hancur oleh teknik kaisar pertempuran 9 meter. Malahan, beberapa retakan muncul di ujungnya. Kekuatan formasi di dalamnya melonjak bagai samudera tak berbatas. Mata Baili Simi yang menyipit tiba-tiba terbuka. Kilatan tajam terpancar dari kedalamannya. Tatapan tajam di matanya. Pola sihir di tinjunya berlipat ganda. Namun ia terdorong mundur. Kakinya menancap kuat di tanah saat ia terus mendorong mundur. Setelah sekitar 10 tarikan napas, retakan pada bayangan pedang itu menyebar ke ekornya. Lalu hancur total. Larut menjadi aliran cahaya kecil dan menghilang di udara. Sementara itu, Master Sekte 9 Neter telah kembali ke posisi semula. Han Fei, yang menyaksikan seluruh kejadian itu, berkata dengan muram, sepertinya formasi ini bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Bagaimana bayangan pedang itu bisa muncul? Sebagai pemimpin Sekte Dewa Naga dan telah mencapai alam transformasi, Han Fei sangat ahli dalam formasi. Tetapi ia belum pernah memahami kedalaman formasi pedang. Membuatnya agak bingung. Baili Simi menggelengkan kepalanya dan berkata, pantas saja Feng Chenzi meminta bantuan kita untuk menghancurkan Sekte Pedang. Dengan formasi ini saja, dia tidak akan mampu menahan bahkan setengah batang dupa waktu. Jika Feng Chenzi yang baru saja menahan serangan pedang itu, dia mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan dengan sekuat tenaga. Alis Han Fei yang berkerut mengendur saat ia berkata, formasi ini memang kuat, tetapi tidak akan mengubah apapun. Sekte Pedang ditakdirkan untuk hancur, ini hanya masalah waktu. Petik 2. Tetapi berlarut-larut terlalu lama tidak akan menguntungkan siapapun, kata Baili Simi serius. Pertempuran antar sekte pasti akan menarik perhatian seluruh istana kekaisaran, yang pasti akan menyebabkan keterlibatan sekte lain. Selain itu, tempat ini berisi harta karun roh kekacauan dan buku panduan kultivasi puncak tingkat ke-7. Han Fei mengangguk. Aku tahu. Jadi aku tidak akan menahan diri. Setelah selesai berbicara, ia menatap langit dan melihat kepala naga raksasa muncul dari kabut abu-abu. Kepala naga itu sebesar rumah, berkilauan dengan cahaya keemasan. Matanya bagaikan kristal safir, dan kedua tanduknya menembus langit, menyerupai kekuatan dewa kuno. 8 naga langit, kata Baili Simi. Apakah ini wujud dharmamu? Cukup besar. Han Fei tersenyum dan berkata, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan iblis sejati abadimu? Mari kita lihat siapa yang menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. Yuan Futu kini memiliki kendali penuh atas formasi Kaisar Laut Yuanji. Ia telah menggunakan dirinya sebagai pusat formasi untuk satu tujuan, melepaskan kekuatan formasi pedang dengan lebih baik. Di tangannya, pedang Zhuang perlahan menebas udara. Ujungnya yang kokoh membentuk dua garis. Sebuah tebasan. Sebuah titik. Seperti dua tanda pedang horizontal dan vertikal.
ujungnya tiba-tiba memancar. Titik. Dalam sekejap, formasi luas itu tampak bergerak dengan sekuat tenaga. Seketika memadatkan energi elemen batu-batu roh yang melimpah menjadi serangkaian bayangan pedang biru di dalam pola formasi. Perkiraan kasar menyebutkan jumlahnya hampir 100. Meskipun aura mereka tidak sekuat sebelumnya. Memanfaatkan kekuatan formasi, Yuan Futu melepaskan formasi pedang Kaisar Laut Yuanji yang belum pernah ada sebelumnya. Tatapannya berubah menjadi pembunuh saat ia mengamati 9 murid neter yang mengancam akan menyerang Sekte Pedang. Ia berteriak, "Aku akan mati." Pedang Zhuang terhunus. Tampak lemah dan tak berdaya. Namun hampir 100 bayangan pedang itu secara bersamaan mengeluarkan teriakan tajam. Jatuh seperti hujan deras. Bab 327 diserang dari kedua sisi. Meskipun formasi Kaisar Laut Yuanji merupakan formasi defensif, formasi ini tidak sekadar defensif seperti perisai Yuan Bumi atau formasi tanah tebal. Sebaliknya, formasi ini menggunakan pertahanan sebagai serangan. Meskipun mungkin kebal terhadap serangan dari luar formasi, di dalam batas-batasnya, formasi ini memiliki daya rusak yang tak terbayangkan. Kekuatan ini berada di tangan Yuan Futu. Saat pedang Zhuang meletus, hampir 100 bayangan pedang melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa, membelah kehampaan dengan suara yang menusuk. Setiap bayangan utamanya berwarna biru langit, terukir pola elemen lain. Saat ini, Nangong Kyushui masih terkunci dalam pertempuran yang sulit, menghadapi lebih dari selusin Master 9 Netherworld. Zenyuannya yang telah pulih dengan cepat terkuras, hampir tidak cukup untuk menopang Dewa Pedang Suanyin, dan tidak mampu menggunakan gambaran Dharma ini untuk melepaskan makna mendalam dari kultivasinya. Tepat ketika situasi menemui jalan buntu, lebih dari selusin bayangan pedang biru langit melesat di udara, mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Mundur, seorang tetua 9 Netherworld, yang telah mencapai alam Tianmang, berteriak memperingatkan semua orang, tetapi sudah terlambat. Seorang ahli 9 Netherworld hendak melancarkan serangan ketika tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Berbalik, ia melihat bayangan pedang sudah 3 meter jauhnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia mengayunkan tinjunya ke belakang, membentuk pola iblis samar dari tinjunya. Benturan bayangan pedang itu membuatnya terpental mundur. Bayangan pedang itu tidak lenyap, melainkan menusuk dadanya dengan lebih dahsyat, seketika merenggut nyawanya. Sementara itu, dalam radius 1000 meter, hal yang sama terus terjadi. Hampir 100 bayangan pedang, di bawah kendali Yuan Futu yang luar biasa, dengan mudah menghabisi murid 9 Netherworld. Kekuatan dahsyat formasi Kaisar Laut Yuanji dilepaskan, dan cahaya dari batu-batu roh di sekitarnya terus meningkat, semakin terang, seperti tumpukan kayu kering yang terbakar hingga mencapai titik api. Para master pedang dan murid-murid mereka sempat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di bawah serangan dahsyat 9 Netherworld. Tetapi pelepasan formasi ini langsung membalikkan keadaan, dan semangat semua orang kembali menyala. Sekalipun kita mati, kita harus mempertahankan tempat ini. Xiao Nan meraung. Namun di bawah tekanan ketiga sekte, teriakannya mengandung beban tragis tertentu. Para murid sekte pedang membalas dengan satu serangan. Masing-masing bertarung dengan tekad yang membara. Di bawah kekuatan formasi, mereka mendorong mundur murid-murid Sekte 9 Nether selangkah demi selangkah. Wajah Baili Simi menggelap. Dengan lambaian tangannya, ia menghancurkan 2 bayangan pedang yang datang dan berkata dengan muram, "Jika kalian, Sekte Dewa Naga, tidak bertindak sekarang, kalian tidak akan mendapatkan bagian rampasannya." Han Fei mencibir dan, dengan lambaian lengan bajunya yang lebar, ratusan murid Sekte Dewa Naga di bawah kabut segera menerima perintah dan bergabung dalam pertempuran. Namun, saat memasuki jangkauan formasi, mereka direnggut oleh formasi pedang Kaisar Laut Yuanji. Jika kita tidak bisa menghancurkan formasi ini, bahkan jika kita mencapai tujuan kita, harganya akan sangat mahal, kata Han Fei dengan muram, melihat beberapa mayat berjatuhan. Baili Simi mendengus dingin. Mari kita lihat siapa yang menghancurkan formasi ini lebih dulu. Iblis sejati abadi. Dengan sebuah perintah, iblis jangkung dan kurus itu muncul di sampingnya, terbakar dengan energi iblis. Matanya, sehitam malam, menatap tajam Yuan Futu di tengah formasi, dan raungan rendah keluar dari mulutnya.
8 naga langit. Han Fei meraung. Dan iblis itu muncul di sampingnya. Naga emas yang melayang di langit perlahan turun, menyeret tubuhnya yang bagaikan gunung. Tiba-tiba ia membuka rahangnya yang besar. Dan di dalam ruang merah tua, api meletus. Air liur menyembur seperti magma mendidih, berwarna merah tua yang cemerlang. Dua sosok Dharma Surgawi. Satu di dalam formasi, yang lainnya di luar. Langsung melancarkan serangan ganas ke arah Yuan Futu. Yuan Futu berdiri dengan gagah di tengah alun-alun. Berkonsentrasi penuh pada formasi. Membentuk formasi pedang. Pada saat itu, iblis sejati abadi muncul di hadapannya. Kecepatan pukulan iblis itu tak terlihat. Hanya bayangan abu-abu yang menyelimutinya seperti kekuatan yang luar biasa. Setiap pukulan memberinya energi iblis yang kuat dari alam transformasi. Dan dalam sekejap, mungkin ratusan pukulan dilepaskan. Yuan Futu memegang pedang Zhuang terbalik, menusukkan gagangnya ke depan. Bayangan pedang biru langit yang luas, setinggi 3 meter, menjulang dari tanah, membentuk penghalang pertahanan yang tak tertembus. Bayangan tinju itu mendarat di pedang dengan bunyi gedebuk pelan, tetapi tidak hancur. Ini menunjukkan kekuatan formasi tingkat ke-9 ini. Sang iblis sejati abadi. Memang, tanpa kesadaran sedikit pun, hanya mengayunkan tinjunya dengan tekad yang tak tergoyahkan. 1 pukulan, 2, 100, 200, dan akhirnya 1000. Kecepatan sang iblis sejati abadi semakin cepat. Kekuatannya semakin intensif. Energi iblis yang terkonsentrasi di tinju tulangnya membekas di pedang. Esensi penyempurnaan dan pembusukannya perlahan-lahan meresap ke udara, mengancam bayangan pedang raksasa itu untuk runtuh kapan saja. Ekspresi Yuan Futu tegas, seperti yang telah diantisipasinya. Kekuatan pertahanan formasi Kaisar Laut Yuanji dapat menahan Feng Chenzi, tetapi tidak dapat menahan serangan ahli alam transformasi ini. Tiba-tiba, auman naga bergema di seluruh dunia. Naga emas itu membuka rahangnya, dan dari tenggorokannya meletus kolom api merah tua vertikal. Ia turun dari langit, mendarat tepat di pola formasi Kaisar Laut Yuanji. Dengan suara dentuman keras, kolom api itu meledak liar di seluruh pola, seperti bunga teratai yang mekar. Han Fei mengangkat alis dan berseru takjub. Ia benar-benar mampu menahan api empedu naga dari 8 naga langit. Formasi ini mungkin di atas level 7. Baili Simi berkata penuh arti. Dia sungguh luar biasa. Jika dia dibiarkan berkultivasi selama 100 tahun, kekuatannya akan jauh melampaui kita. Dan sekte yang sedang merosot ini akan mendapatkan kembali kejayaannya. Memang, orang yang begitu menakutkan tidak boleh dibiarkan hidup. Jadi, hari ini, apapun yang terjadi, dia harus mati di sini. Han Fei berbicara dengan ringan, tetapi setiap kata tampaknya menyembunyikan niat membunuh yang mendalam. Di bawah serangan kedua citra Dharma alam transformasi surgawi, Yuan Futu diserang dari kedua sisi. Ia merasa bahwa formasi parsial level 9 yang dibangun dengan susah payah itu mulai goyah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Boom, tinju tulang iblis sejati, abadi menembus, dan bayangan pedang besar itu hancur seperti kaca yang jatuh. Yuan Futu melepaskan segel angin tanpa ragu, menciptakan jarak beberapa puluh kaki. Sebagai inti formasi, selama ia tetap berada di dalam jangkauan, bagaimanapun ia bergerak, ia tidak akan memengaruhi pengoperasian formasi Kaisar Laut Yuanji. Namun, begitu ia meninggalkan jangkauan, formasi lokal tingkat 9 itu akan hancur seketika, seperti tulang punggungnya yang telah dicabut. Han Fei melihat pemandangan ini dan tiba-tiba menyadari, jadi inti formasi itu ada di sini, di atasnya.